Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat latte cookies donat. Rasanya ini enak banget. Yang original aja ini udah enak banget, ngelatte banget, aromanya mantep banget. Cookiesnya juga lembut dan renyah. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Dan jangan lupa subscribe dahulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah campurkan tepung terigu 500 gram dengan tepung maizena 40 gram, lalu susu bubuk vanila 50 gram, lalu gula pasir 125 gram, vanili bubuk 1/4 sampai 1/3 sendok teh saja, kopi latte bubuk 55 gram. Kemudian semua bahan kering ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jadi supaya nanti hasilnya bagus ya teman-teman, bahan keringnya diaduk-aduk dahulu sampai tercampur merata. Karena kalau sudah dimasukkan telur atau margarin, ini akan susah ratanya. Jadi sebelum dicampurkan bahan yang basah, sebaiknya diaduk-aduk dahulu hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan kuning telur 3 butir, kemudian diaduk-aduk kembali dan sebentar saja mengaduknya. Setelah diberikan kuning telur, dan supaya lebih awet atau lebih tahan lama, cookiesnya ditambahkan dengan garam 1/4 sampai 1/3 sendok teh saja. Dan garamnya juga akan membuat rasa cookiesnya jadi ada gurihnya juga ya teman-teman. Dan setelah diberikan garam, harus diaduk-aduk secara merata supaya tidak ada bagian cookies yang keasinan ya teman-teman. Kemudian masukkan margarin 500 gram. Dan ini aku bagi menjadi 2 tahap pemberian margarinnya. Yang pertama setengah bagian dahulu margarinnya, yaitu 250 gram dahulu. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata. Baru nanti dimasukkan lagi margarinnya setengah bagiannya lagi. Nah teman-teman, ini pemberian margarin tahap kedua, 250 gram margarin untuk tahap kedua. Kemudian aku aduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan sampai adonannya bisa dibentuk ya teman-teman, menjadi cookies. Setelah adonannya sudah tercampur merata dan sudah bisa dibentuk adonannya, langsung aku timbang adonannya dan aku bagi rata ya teman-teman. Untuk satuan cookiesnya beratnya adalah 20 gram. Nah teman-teman, adonannya sudah aku bagi rata dan sudah langsung aku bentuk bulat-bulat. Kemudian langsung masukkan adonan cookiesnya satu persatu ke dalam loyang yang sudah dioleskan dengan sedikit margarin. Dan untuk peletakan adonan cookiesnya diberi jarak ya teman-teman antar adonan cookiesnya, karena nanti cookiesnya akan melebar.
Kemudian pipihkan adonan cookiesnya seperti ini saja, memipihkannya menggunakan jari saja. Dan jangan terlalu tipis ya teman-teman memipihkan adonan cookiesnya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu tipis. Jadi supaya pada saat cookiesnya melebar ketika dipanggang, hasilnya nantinya tidak terlalu tipis ya teman-teman. Setelah adonannya dipipihkan, langkah selanjutnya adalah melubangi adonan cookies. Dan untuk melubangi bagian tengah adonan cookiesnya, aku menggunakan corong plastik seperti ini saja ya teman-teman. Dan pastikan setelah melubangi adonan cookiesnya, corongnya harus selalu bersih ya teman-teman, supaya tidak meninggalkan sisa adonan pada lubang adonan cookiesnya. Jadi kalau masih ada sisa adonan cookiesnya di bagian lubang adonan cookiesnya, bisa dibersihkan menggunakan tusuk sate ataupun tusukan gigi ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bersih. Nah teman-teman,
Sambil mencetak dan melubangi adonan cookiesnya, jangan lupa sambil memanaskan ovennya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena nanti cookiesnya akan dipanggang di suhu 75 derajat Celcius dan menggunakan api sedang cenderung kecil. Oke teman-teman, cookiesnya sudah selesai dicetak dan selesai dilubangi. Langkah selanjutnya adalah memanggang cookies pada oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu di suhu 75 derajat Celcius dan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 45-50 menit saja untuk memanggang cookiesnya ya teman-teman. Dan ini kondisi cookiesnya setelah baru dikeluarkan dari oven. Lubang cookiesnya tertutup kembali ya teman-teman, karena cookiesnya melebar jadi rapat kembali cookiesnya. Jadi mumpung baru dikeluarkan dari oven, langsung dibersihkan bagian tengahnya ya teman-teman menggunakan tusuk sate atau tusuk lidi seperti ini supaya lubangnya terbuka kembali, dan pelan-pelan saja untuk membersihkannya. Karena kondisi cookies pada saat baru dikeluarkan dari oven pastinya masih mudah pecah ya teman-teman. Nah ini kalau kekencangan cookiesnya akan retak dan pecah. Jadi pelan-pelan saja tapi pasti dan bersih ya teman-teman. Dan jangan langsung diangkat dari loyang ya teman-teman pada saat baru dikeluarkan dari oven. Karena cookiesnya masih mudah patah kalau baru dikeluarkan dari oven. Jadi tunggu suhunya agak netral ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah campurkan coklat batang 75 gram dengan minyak sayur 25 ml. Kemudian langsung di steam coklat batangnya dengan minyak sayurnya sampai coklatnya mencair ya teman-teman. Nah teman-teman, suhu cookiesnya sudah netral dan sudah aku pindahkan di cooling rack seperti ini. Dan coklatnya juga sudah aku masukkan ke dalam plastik. Dan ini meses warna-warninya 180 gram. Lalu siapkan wadah, siapkan juga piring dan sendok. Kemudian angkat cookiesnya satu persatu ke dalam piring. Pelan-pelan saja ya teman-teman untuk pemberian coklat. Karena cookiesnya ini sangat mudah pecah ya teman-teman. Nah makanya aku menggunakan plastik teman-teman untuk memberikan coklatnya. Karena cookiesnya ini tidak bisa dicelupkan ke dalam coklat ya teman-teman. Karena cookiesnya ini renyah banget dan mudah patah, rasanya juga lembut. Jadi aku menggunakan plastik supaya lebih aman. Dan diratakan menggunakan sendok pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan sampai cookiesnya pecah. Nah teman-teman, sebelum pemberian coklat dan mesesnya, aku sudah nyobain duluan cookiesnya karena aku nggak tahan, aroma ini enak banget, ngopi latte banget aromanya. Jadi langsung aku cobain duluan. Dan aku suka banget yang originalnya ini teman-teman, original cookies latte-nya aku suka banget. Sebelum diberikan coklat sama meses, ini rasanya tuh udah enak banget, latte-nya berasa banget, aromanya ini kuat banget. Jadi dari aroma dan rasa ini kuat banget latte-nya, enak banget pokoknya. Jadi kalau kalian suka banget latte, sebaiknya kalian cobain dulu yang original cookies latte-nya ini teman-teman. Tapi kalau kalian ingin bentuk konsep donat juga seperti yang aku buat, boleh banget kalian cobain juga, tambahkan dengan coklat dan meses warna-warni seperti ini ya teman-teman. Dan untuk jenis meses warna-warninya aku juga menggunakan meses yang tidak terlalu manis ya teman-teman. Karena kan ada juga meses warna-warni yang rasanya manis banget dan ada yang manis aja. Jadi aku pilih yang manisnya biasa aja supaya rasanya seimbang antara kopi latte, coklat dan mesesnya.
Dan aku tidak menggunakan meses coklat karena aku sudah menggunakan coklat ya teman-teman. Karena kalau kebanyakan coklat nanti kopi latte-nya akan kalah rasanya dengan coklatnya ya teman-teman. Kalau kebanyakan coklatnya. Jadi untuk pemberian meses dan coklatnya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Oke teman-teman, latte cookies donatnya sudah jadi. Dan ini bentuknya jadi beneran mirip banget sama donat ya teman-teman setelah diberikan coklat dan meses warna-warni. Dan aroma latte-nya ini masih strong ya teman-teman. Aku udah nyobain yang originalnya. Dan sekarang aku cobain lagi yang pakai coklat dan meses warna-warni. Yuk ambil satu-satu dulu teman-teman latte cookies donatnya. Selamat makan teman-teman. Rasanya tetap enak, latte-nya tetap berasa, aromanya juga ngelatte banget, ngopi latte banget. Dan tetap enak setelah diberikan coklat dan meses. Rasanya jadi unik, jadi rasa donat, tapi rasanya ngopi juga, ngelatte juga. Enak banget rasanya pokoknya. Boleh banget dicoba nih teman-teman, membuat latte cookies donat. Dan memang tampilannya terlihat lebih menarik dan lebih cantik ya teman-teman setelah diberikan coklat dan meses. Tapi kalau kalian mau coba yang originalnya itu juga boleh banget, rasanya tetap enak banget. Dan ini contohnya ya teman-teman. Aku akan perlihatkan perbandingannya antara yang original dengan yang diberikan meses dan coklat. Tampilannya memang lebih cantik dan menarik yang diberikan coklat dan meses ya teman-teman. Dan ini untuk teksturnya. Teksturnya ini lembut, renyah, dan sangat mudah pecah ya teman-teman. Tadi pas aku makan ini rasanya ini renyah dan lembut banget. Ini termasuk cookies terlembut yang pernah aku cobain ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku coba patahkan dan gampang banget matahinnya. Dan aku hancurkan. Nah, terlihat sangat renyah dan lembut ya teman-teman ketika dihancurkan cookiesnya. Jadi tekstur ini sudah terlihat jelas lembut dan renyah banget dan mudah banget pecah. Cookiesnya juga lembut karena aku menggunakan margarinnya seimbang dengan banyaknya terigu ya teman-teman. Dan jadinya juga lebih mudah pecah ya teman-teman. Kalau margarinnya banyak atau seimbang dengan terigu.
Enak banget yang original ini teman-teman, ngelate banget. Original aja ini udah enak banget. Cobain teman-teman original latte cookiesnya, enak banget beneran. Nah teman-teman, aku juga ingin bercerita sedikit. Sebelum cookies yang donat ini jadi, aku sudah mencetak cookiesnya di dalam cetakan pie seperti ini ya teman-teman. Jadi ceritanya begini. Sebelumnya aku mengoleskan cetakan pie-nya menggunakan sedikit margarin, kemudian langsung aku cetak adonan cookiesnya di dalam cetakan pie seperti ini. Dan sama caranya ya teman-teman, seperti cookies donat memanggangnya. Setelah dicetak di dalam cetakan pie, cookiesnya langsung aku panggang di suhu 75 derajat Celcius menggunakan api sedang cenderung kecil selama 45-50 menit juga. Dan ternyata setelah matang, yang dicetak menggunakan cetakan pie ini cookiesnya tidak bisa dikeluarkan teman-teman. Mengapa demikian? Karena kualitas margarin yang aku gunakan sepertinya kurang bagus ya teman-teman. Karena biasanya aku membuat cookies dengan jumlah margarin yang sama banyaknya dengan jumlah terigunya, hasil cookiesnya tetap kuat ya teman-teman, tetap kokoh, tidak terlalu mudah rapuh walaupun renyah, tapi tidak mudah pecah ya teman-teman, dan biasanya juga gampang dikeluarin dari cetakan. Contohnya seperti nastar green tea, yaitu kue kering yang sudah aku pernah buat sebelumnya ya teman-teman. Itu aku menggunakan margarin dan terigunya jumlahnya sama banyaknya ya teman-teman, tapi hasilnya tidak mudah pecah, tetap lembut banget dan renyah banget. Jadi mungkin memang karena kualitas margarinnya kurang bagus ya teman-teman, walaupun tadi tampilan margarinnya terlihat padat dan bagus, tapi sebenarnya ternyata tidak bagus teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kalian ingin membuat cookies, pastikan dahulu margarinnya itu bagus ya teman-teman, supaya nanti hasil cookiesnya tetap lembut, tetap renyah, dan kokoh ya teman-teman, atau tidak mudah pecah, walaupun lembut dan renyah tapi tidak mudah pecah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.